Ya, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan setelah menunggu selama 6 tahun lamanya. Lantas apa tanggapan Komnas Perempuan? Sudah bergabung bersama Ainyu Siang, Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Selamat siang, Mbak Andi. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Salam sehat, Mbak Andi. Mbak Andi, apa saja poin-poin penting dalam Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan yang sebelumnya ini tidak diatur dalam KUHP dan menjadi keresahan kaum perempuan? Baik, kalau kita lihat KUHP ini kan memang hanya memuat tindak-tindak pidana ya, dan bentuk tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual juga sangat terbatas. Karena itu 9 bentuk tindak kekerasan seksual yang menjadi tindak pidana di dalam TPKS itu semuanya belum termaktub ada di dalam KUHP, seperti pelecehan seksual baik itu fisik maupun non fisik, apalagi kekerasan seksual secara online ya, karena ini adalah memang sesuatu yang sifatnya sangat baru, fenomena yang terjadi mungkin sekitar 8 tahun terakhir dan melonjak justru di masa pandemi. Lalu kita juga di KUHP belum mengenal yang namanya pemaksaan perkawinan, juga pemaksaan untuk kontrasepsi, dan kata penyiksaan seksual sendiri baru diperkenalkan melalui RUU TPKS ini. Jadi ini adalah sejumlah kemajuan yang sangat penting terkait dengan pengaturan pemidanaannya. Nah, patut dipahami juga karena KUHP itu hanya menyasar pada apa bentuk pidananya dan berapa banyak pemidanaannya. Jadi sedikit sekali informasi dan juga payung hukum ya yang dapat dipergunakan oleh korban untuk memperjuangkan keadilan dan pemulihannya. Dan RUU TPKS ini memberikan terobosan pada hukum acara pidana yang sebetulnya seringkali melemahkan korban. Termasuk juga Undang-Undang TPKS ini kemudian memberikan elaborasi tentang hak-hak korban dan instansi-instansi mana di unit-unit pemerintahan, aparat penegak hukum yang sebetulnya bertanggung jawab untuk memastikan layanan bagi akses keadilan dan pemulihan korban ini terselenggara dengan baik. Nah, undang-undang ini masih tetap bilang RUU ya, padahal sudah jadi undang-undang. Iya, betul. Ya, Undang-Undang TPKS ini juga sangat penting karena dia memuat dua aspek lain, yaitu soal pencegahan, karena kita tahu bahwa kalau kita hanya bergerak di hilir, harusnya hulunya juga dibereskan gitu. Dan dengan upaya pencegahan ini, maka peran serta dari masyarakat, dari keluarga terutama menjadi lebih dikuatkan. Tentunya lembaga pendidikan juga memainkan peran penting ya selain lembaga agama. Dan terakhir adalah pemantauan, karena unsur pemantauan oleh lembaga independen ini menjadi sangat penting. Oke, Mbak Andi, kemarin Komnas Perempuan sempat menyoroti pemerkosa tidak masuk dalam RUU TPKS. Nah, Anda melihat dengan sudah menjadi undang-undang saat ini seperti apa? Apakah masih kurang? Nah, memang waktu RUU TPKS ini digagas, kita telah memeriksa KUHP dan kita tahu bahwa ada tumpang tindih antara pasal tentang perkosaan, persetubuhan, dan pencabulan yang ada di dalam KUHP yang sebetulnya melemahkan korban. Nah, ini kami pikir akan mendapatkan terobosan langsung dengan pengaturan di TPKS. Ternyata pilihan dari para legislator dan juga pemerintah adalah menjadikannya sebagai pasal jembatan. Ini ada di pasal 4, khususnya pasal 4 ayat 2-nya, B-nya, yang menyatakan bahwa Undang-Undang TPKS ini juga berlaku pada berbagai bentuk kekerasan seksual lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Artinya untuk hukum acara pidana maupun pemulihan bisa diakses oleh korban perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan, tetapi pemidanaannya tetap menggunakan KUHP. Nah, ini sangat melemahkan korban karena misalnya di KUHP itu kalau seseorang tidak berdaya, dia justru hukumannya lebih rendah. Sementara kalau di TPKS, kondisi tidak berdaya ataupun pingsan itu justru pemberatan pidana bagi pelaku. Nah, ini merupakan perbedaan paradigma yang sangat besar gitu. Karenanya Komnas Perempuan sebetulnya berharap di awal kami berharap terobosannya langsung dimasukkan ke dalam TPKS, tidak perlu menunggu RKUHP. Baik, Mbak Andi, ada juga yang di-highlight di situ adalah kekerasan non-fisik dan tadi Anda menyebutkan kekerasan secara online. Apa saja kategori yang bisa masuk dalam kekerasan non-fisik? Ini mungkin masih banyak kaum perempuan dan masyarakat yang tidak familiar dengan kekerasan non-fisik. Seperti apa nih Mbak, boleh dijelaskan? Kekerasan yang dimasukkan dengan kekerasan pelecehan seksual non-fisik ya.
Jadi itu kan berarti dia tidak diraba, tidak ada sentuhan langsung ke tubuh begitu. Tetapi bentuknya bisa jadi siulan, bisa jadi ucapan, bisa jadi juga dengan misalnya karena dia bisa elektronik, jadi misalnya dengan mengirimkan muatan seksual yang sebetulnya sudah disampaikan oleh pihak korban, saya tidak senang untuk menerima ini dan seterusnya. Ataupun bahkan kalau kita ingat kasusnya Ibu Baik Nuril ya, kalau itu dia ditelepon gitu dengan pernyataan yang sebetulnya membuat dia merasa direndahkan, bahkan terancam karena merasa ini sebuah ancaman perkosaan gitu. Nah ini yang sebetulnya diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Ya, Mbak Andi, ini kan ada Undang-Undang TPKS dan juga ada Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah ini khawatir nggak sih terjadinya overlapping hukum dan membuat bingung para penegak hukum? Sebetulnya tidak ada, karena kan pada dasarnya di Indonesia kita menganggap untuk undang-undang yang bersifat spesialis dia bisa menggantikan ataupun dirujuk langsung oleh aparat penegak hukumnya. Nah untuk TPKS ini saat ini juga yang paling penting adalah justru aparat penegak hukumnya mengetahui dengan persis bagaimana menjalankan hukum acara pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Karena Undang-Undang TPKS memerintahkan meskipun kasusnya perkosaan tidak ada deliknya secara khusus di dalam pasal di KUHP kecuali pasal jembatan tadi, hukum acaranya harus mengikuti Undang-Undang TPKS, tidak lagi menggunakan KUHP saat ini. Oke, mungkin terakhir pengawasan seperti apa dari Komnas Perempuan, apalagi polisi harus ikut serta dalam pelaporan seperti tindakan kekerasan seksual seperti ini? Saat ini kami sedang mengajukan MOU dengan pihak kepolisian, pihak Polri. Ini sudah disepakati oleh Kapolri dan harapannya dalam waktu yang tidak terlalu jauh itu bisa segera dilaksanakan. Komnas Perempuan juga terus mendukung dan akan memberikan masukan pada penguatan lembaga unit ya di dalam kepolisian. Sekarang adalah PPA dan kita berharap akan segera menjadi direktorat. Nah, di dalam MOU ini juga melakukan pengawasan termasuk untuk memastikan ada kebijakan dari Kapolri untuk pedoman penyelidikan dengan bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang tentunya nanti harus disesuaikan juga dengan Undang-Undang TPKS. Nah, dalam pemantauannya ini akan dilakukan secara reguler. Komnas Perempuan sudah melakukannya selama 22 tahun terakhir ini dan kami akan mendekatkan juga dengan upaya sinergi database. Baik. Selain tentunya koordinasi-koordinasi terkait dengan penanganan kasus. Baik, semoga implementasi undang-undang ini bisa dijalankan dengan benar, pengawasan penegak hukum dan penindakannya juga adil, dan korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan. Terima kasih Mbak Andi sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.